Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMK Darul Amal. Minggu ini saya akan menjelaskan materi yang telah kalian tulis minggu lalu. Ya, ini masih tentang bab kompetensi ya. Nah, sekarang kita bahas yang B, yaitu kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Kemarin kita sudah tahu apa itu kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan ya, kemampuan seseorang. Nah, kompetensi apa yang dibutuhkan di perusahaan kalian harus tahu, sehingga kalian nanti jika kalian kerja, kalian akan mempersiapkan keahlian-keahlian atau kemampuan-kemampuan kalian gitu ya. Nah, yang pertama misalnya kompetensi atau kemampuan yang dituntut dari seorang eksekutif. Eksekutif itu biasanya pembisnis ya, pembisnis. Yang pertama apa kemampuannya? Yaitu memiliki strategic thinking ya, strategic thinking, yaitu kemampuan kecenderungan perubahan lingkungan yang cepat, melihat peluang pasar, mendeteksi ancaman persaingan, kekuatan dan kelemahan organisasi mereka. Jadi seorang eksekutif itu dituntut untuk memiliki strategi berpikir ya, strategi thinking ya, orang yang mampu melihat peluang pasar. Nah, orang pembisnis pasti kalau ngelihat peluang pasti langsung nih dia, misalnya nih sekarang lagi musim yang lagi hits apa misalnya. Nah, seorang eksekutif pasti dia akan melihat peluang itu menjadi peluang pasar untuk dijual kepada masyarakat gitu ya. Jadi cepat tanggap terhadap apa nih peluang pasar yang lagi ngehits di masyarakat misalnya, seperti itu. Apalagi kemampuan apalagi yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif? Yang kedua adalah change leadership, yaitu kemampuan mengkomunikasikan visi strategi organisasi sesuai perkembangan yang terjadi di dunia bisnis, membagikan motivasi dan komitmen pribadi organisasi. Jadi seorang eksekutif ini dituntut mampu mengkomunikasikan. Jadi orangnya itu aktif dalam memasarkan, mengkomunikasikan perkembangan apa yang ada di dunia bisnis. Jadi tidak monoton ya, harus ada inovasi. Kemudian yang ketiga adalah relationship management, yaitu kemampuan hubungan baik dengan stakeholders di dalam ataupun di luar organisasi. Nah, seorang eksekutif dituntut mempunyai kemampuan hubungan baik ya, jadi orangnya harus cepat beradaptasi, terus kemudian orangnya juga gampang bergaul dengan stakeholder di dalam. Apa itu stakeholder di dalam? Yaitu bawahan, rekan kerja, atasan langsung, dan para pemegang saham. Jadi yang ada di dalam perusahaan itu ya. Seorang pembisnis itu harus mampu berhubungan dengan baik ya. Dia tidak boleh misalnya menekan, dia harus menjadi teman yang baik, menjadi relasi pekerja yang baik bagi bawahan, rekan kerja atau atasan ya. Jadi orangnya itu harus bisa mampu menjaga hubungan baik. Kalau stakeholder di luar itu artinya yang ada di luar perusahaan, misalnya pemasok ya, misalnya ya, orang yang bekerja sama dengan perusahaan kita misalnya ya. Pemasok, kita harus berhubungan baik dengan pemasok barang untuk bisnis kita gitu ya. Terus kemudian dari pelanggan ya, kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar tidak dijauhi atau tidak kehilangan pasar, seperti itu ya. Nah, itulah kompetensi atau kemampuan yang dituntut dari seorang eksekutif atau pembisnis ya. Ada beberapa ini. Jadi kalau kalian ingin menjadi eksekutif, kalian harus memiliki kompetensi yang 3 ini ya. Gitu. Oke, lanjut yang nomor 2. Kompetensi yang dituntut dari seorang manajer ya, manajer. Tadi seorang eksekutif, sekarang seorang manajer. Apa? Yang pertama adalah fleksibel, yaitu keinginan dan kemampuan untuk mengubah struktur dan proses manajerial apa yang diperlukan untuk menjalankan strategi perubahan organisasi. Jadi mampu mengubah struktur. Seorang manajer itu adalah manajemen, mengatur. Mengatur
mengubah struktur. Jadi seorang yang kreatif, seorang manajer itu menjadi manajemen peraturan yang bagus, yang baik untuk suatu perusahaan. Yang kedua, implementasi perubahan, yaitu kemampuan mengkomunikasikan kebutuhan organisasi akan perubahan kepada bawahan. Ya, namanya manajer pasti harus memiliki komunikasi yang baik kepada bawahan ya, agar perusahaan kita itu maju seperti itu ya. Yang ketiga yaitu inovasi kewirausahaan, yaitu kemampuan merangsang dan mempelopori inovasi. Ya, jadi seorang manajer itu harus memutar otak, harus kreatif. Ya, harus memiliki inovasi, jangan monoton itu aja ya. Seorang manajer harus berpikir keras untuk kemajuan perusahaan. Yang keempat, memahami hubungan antar manusia. Seorang manajer harus memiliki hubungan baik ya, bawahan, rekan kerja, atasan dan sebagainya, karena dia akan memanage segala sesuatunya yang ada di perusahaan, maka ia harus memiliki hubungan yang baik antar manusia. Kemudian memberdayakan ya, memberdayakan bukan menjatuhkan. Seorang manajer bukan berarti karena dia yang mengatur dia harus menjatuhkan, tidak, tapi memberdayakan karyawan-karyawan misalnya. Kemudian memfasilitasi tim. Nah, seorang manajemen mengatur itu harus memfasilitasi, tidak menyuruh-nyuruh saja, mengatur-ngatur saja, tapi memfasilitasi. Misalnya si A ditugaskan untuk melihat barang-barang yang ada di perusahaan tetangga misalnya, maka harus memfasilitasi misalnya mobil, kendaraan dan sebagainya untuk kelancaran pekerjaan itu. Kemudian yang terakhir, kemudahan menyesuaikan. Harus mampu memudahkan ya, manajer itu jangan nyusahin. Kita memanage, kita mengatur, tapi tidak perlu menyusahkan, tapi memudahkan atau menyesuaikan. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi yang dituntut dari pekerja. Nah, inilah yang penting ya. Biasanya kalau lulusan SMK pasti yang akan ditempuh adalah bekerja. Apa itu? Kemampuan apa yang dituntut? Nah, kalian harus tahu dan kalian harus persiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah fleksibilitas, yaitu kecenderungan untuk melihat perubahan sebagai tantangan dan peluang yang menarik, bukan sebagai ancaman. Jadi seorang pekerja itu jangan takut atau jangan kaget dengan perubahan-perubahan. Misalnya zaman sekarang nih ya, yang zaman dulu kakak saya kerjanya seperti ini, kakak saya kerjanya gajinya gede misalnya. Nah, itu kan berbeda dengan zaman kita ya. Kita harus memiliki semangat yang tinggi gitu ya dalam perubahan-perubahan yang ada di hidup ini. Jangan kita takut atau sebagai ancaman. Yang kedua, motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar, yaitu antusiasme untuk mencari peluang untuk mempelajari teknologi baru. Seorang pekerja jangan malas-malasan, dia harus mencari informasi ya. Informasi apa? Peluang pekerjaan, terus kemudian mempelajari teknologi agar kita belajarnya atau bekerja dengan mudah ya. Sekarang kan pekerjaan itu bisa dikerjakan dalam hal teknologi, maka kita harus mempelajari itu. Kalau kita menjadi pekerja yang biasa-biasa aja, maka kita akan ketinggalan gitu ya. Kemudian yang ketiga, motivasi berprestasi, yaitu dorongan untuk berinovasi dan kaizen, sebuah kata bahasa Jepang yang berarti perbaikan terus-menerus dalam kualitas produktif. Nah, kalian jangan menjadi pekerja itu jangan hanya puas segitu aja. Kita harus memiliki motivasi atau dorongan untuk berprestasi. Misalnya bekerja nih. Nah, jangan sekali-kali kalian itu memiliki prestasi dalam pekerjaan, misalnya disiplin, kemudian rajin, kemudian jujur, tekun. Nah, itu kan suatu prestasi dalam bekerja misalnya ya. Siapa tahu nanti dalam prestasi itu kalian akan mendapat naik jabatan misalnya atau naik gaji gitu ya. Jadi motivasi berprestasi. Kemudian motivasi kerja dalam tekanan waktu. Ya, pekerja sekarang kan lembur misalnya ya. Kita harus memiliki
motivasi kerja dalam tekanan waktu, jangan kita maunya ya enak-enak saja ya, karena kita pekerja maka kita menjadi bawahan, kita harus memiliki atau siap dalam bekerja dalam tekanan waktu, misalnya di lembur atau kita kerjanya banyak kerjaan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kesediaan bekerja sama, kita harus bersosialisasi, jangan kita kerja sendiri aja ya, kita kerja adalah untuk tim, bekerja sama. Kalau kita pekerjaan yang misalnya ditugaskan dari atasan kita untuk bekerja bersama-sama, maka lakukanlah, jangan kita maunya sendiri-sendiri gitu ya, kita harus bersedia untuk bekerja sama. Yang terakhir, orientasi melayani pelanggan, yaitu motivasi untuk membantu orang lain, bersedia mendengarkan kebutuhan dan keluhan pelanggan. Jika kita bekerja, maka layanilah pelanggan kita itu dengan baik ya, jangan kita seenak-enaknya, karena kalau kita melayani pelanggan kita dengan baik, maka pelanggan kita akan memiliki rasa puas, sehingga mereka akan balik lagi dan akan membeli produk kita gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita melayani pelanggan dengan sangat tidak baik, maka mereka akan pergi, maka kita akan kehilangan satu pelanggan gitu ya. Itu adalah kompetensi atau kemampuan yang dituntut dari seorang pekerja. Kalian harus memiliki ini kalau memang kalian menjadi pekerja yang baik. Ya, catatannya apa? Karyawan bisa memiliki peluang yang besar untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau seorang karyawan memiliki 6 kompetensi ini, kemampuan ini, maka bisa saja kalian dipromosikan atau naik jabatan ya. Kalian memiliki keenam ini adalah hal pekerja yang sangat hebat, bisa jadi itu adalah rezeki kalian untuk jadi promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah manajemen ya, bagian C. Nah tadi kan ada kompetensi, ada 3 ya, ada 3 contoh yang dituntut dari tadi, misalnya tuntut dari seorang manajer, kemudian dari pekerja, kemudian dari eksekutif. Nah, tugas kalian adalah mencari kompetensi yang dituntut dari seorang akuntan ya. Jadi tugas hari ini adalah mencari 3 kompetensi yang dituntut dari seorang akuntan. Ya, catat ya. Jadi tugas hari ini adalah mencari 3 kompetensi yang dituntut dari seorang akuntan. Tugasnya kalian kirim via WhatsApp dan kalian ketik di WhatsApp, jangan difoto ya. Oke, saya ulangi, tugas hari ini adalah menulis 3 kompetensi yang dituntut dari seorang akuntan ya. Kalian tulis di WhatsApp dan dikirim ke Japri ke nomor saya ya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran etika profesi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bermanfaat dan masuk dan kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.